Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 11 yang akan menjelaskan sedikit tentang binary class, pre-order, in-order, dan post-order. Sebelum itu, perkenalkan saya Nadia Lovitasari dengan NIM 15 20 11 51 3021 dan rekan saya Afifah Agnia Mumtaz dengan NIM 15 20 11 51 30 22. Di sini kami akan menjelaskan sedikit materi dalam PowerPoint yang telah kami buat. Yang pertama ada class tree. Class tree tidak seperti array, memiliki daftar tertaut, stack, dan antrian, yang merupakan struktur data linear. Namun, class tree merupakan struktur data yang hierarkis. Istilah dalam class tree disebut juga node yang paling atas dengan akar pohon, memiliki unsur-unsur yang berada langsung di bawah suatu unsur yang disebut anak-anakannya atau cabang-cabangnya. Unsur yang paling atas sendiri disebut sebagai induknya. Contohnya A adalah anak dari H, sedangkan H adalah induk dari si A. Dan elemen yang tanpa anak atau cabang dapat disebut dengan daun atau leaf. Next. Selanjutnya, how to represent class tree in Java. Jadi, binary tree in Java dapat digambarkan seperti pada gambar pada PowerPoint, yang berada pada paling atas atau pada huruf H disebut root node atau parent. Selanjutnya, di cabang pada huruf G dan M terdapat child. G disebut dengan left child dan yang M disebut dengan right child. Pada cabang selanjutnya, pada huruf D, K, dan O, sama disebut dengan child juga. Dan untuk cabang selanjutnya, pada huruf C, F, G, L, N, dan P disebut dengan leaves. Next. Alasan menggunakan binary tree pada Java. Yang pertama, karena ketika kita ingin menyimpan informasi yang secara alami membentuk hierarki. Yang kedua, karena tree menyediakan akses atau pencarian moderat yang lebih cepat dari daftar tertaut dan lebih lambat dari array. Dan yang terakhir, seperti daftar tertaut dan tidak seperti array, tree tidak memiliki batas atas jumlah node karena ditautkan menggunakan pointer. Berikut adalah contoh implementasi di Java. Pertama ada class node. Dideklarasikan dengan integer key, not left, right. Kemudian di sini ada metode dengan parameter integer item dan nama metodenya itu public node. Kemudian ada key sama dengan item, lalu left sama dengan right sama dengan node. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Nadia. Oke, terima kasih Tasya. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang pre-order. Apa itu pre-order? Pre-order adalah mencetak isi node dari root, kemudian ke kiri, dan yang terakhir ke kanan. Berikut adalah contoh pre-order. Ingat di sini prinsipnya dari root, kemudian ke cabang kiri, dan cabang kanan. Jadi pada pre-order ini ada 3 langkah itu. Yang pertama kita ke root. Nah, ke root-nya ini disebut juga dengan istilah default. A, yang memiliki cabang pertama ini, berarti karena dia adalah root, maka kita akan tuliskan A. Kemudian kita akan cek cabang sebelah kiri. Di sini ada B. Nah, B ini kemudian akan bertindak sebagai root.
B yang awalnya menjadi cabang sekarang menjadi root, maka kita akan tuliskan B. Kemudian, apakah langsung ke D? Tidak. Prinsipnya kita harus cek semua cabang kiri terlebih dahulu. Karena itu, kita cek cabang sebelah kiri. Di sini ada C. C sebagai root. Karena C sebagai root, kita akan tuliskan C. Selanjutnya, apakah dia ada cabang kiri dan kanan? Tidak ada. Jika tidak ada, maka kita akan langsung naik ke atas. Kemudian kita akan memeriksa cabang sebelah kanan. Bertemulah dengan D. D akan menjadi root, maka kita akan tuliskan D. Kemudian kita cek cabang sebelah kiri seperti langkah sebelumnya. Kita akan cek cabang sebelah kiri dan bertemulah dengan E. Karena E berubah menjadi root, maka kita tuliskan E. Selanjutnya, kita akan cek kembali cabang sebelah kiri karena cabangnya belum habis, yaitu ada G, maka kita akan tuliskan G karena dia sebagai root. Karena sudah tidak memiliki cabang lagi, maka kita akan kembali ke atas ke bagian D. Kita cek apakah ada cabang, dan ternyata ada cabang sebelah kanan, yaitu F. F bertindak sebagai root, maka kita tuliskan F. Karena sudah tidak ada root, maka kita kembali ke atas. Kita cek ke A, ternyata A masih memiliki cabang sebelah kanan, yaitu H. Maka kita masukkan H sebagai data yang terakhir. Ini adalah hasil dari langkah-langkah pada pre-order yang hasilnya adalah A, B, C, D, E, G, F, dan H. Kemudian lanjut ke in order. Apa itu in order? In order adalah mencetak isi note dari kiri, kemudian ke root, dan terakhir ke kanan. Berikut ini adalah contoh implementasi in order. Seperti yang kita ketahui, pada in order juga terdapat 3 langkah yang sama seperti pre-order yang sebelumnya, namun sedikit berbeda karena dimulai dari cabang kiri, kemudian root, dan kemudian yang terakhir cabang kanan. Pertama, pada in order ini kita akan cek semua cabang sebelah kiri. Di sini A memiliki cabang sebelah kiri, yaitu B. Namun B masih memiliki cabang sebelah kiri, yaitu C. Berarti kita tuliskan terlebih dahulu C. Kemudian kita cek apakah C memiliki cabang. Ternyata sudah tidak ada cabang. Kemudian kita naik ke atas, yang mana B sebagai root. B sebagai root, maka kita akan tuliskan B. Kemudian kita akan cek cabang sebelah kanan. Oh, ternyata ada D. Kita cek apakah D memiliki cabang lagi? Ya, ternyata D memiliki cabang sebelah kiri dan kanan. Maka prosesnya berulang seperti langkah awal. Kita akan cek seluruh cabang kiri dan bertemulah dengan G. Berarti kita tuliskan G. Kemudian kita akan cek root-nya. Di sini bertemu dengan E. Dan ternyata E sudah tidak memiliki cabang lagi. Maka kita tuliskan E. Kemudian kita akan berpindah ke D. Nah, D ini sebagai root. Kita cek apakah D ini masih memiliki cabang lagi. Ternyata dia masih memiliki cabang sebelah kanan, yaitu F. Nah, F ini kita karena sudah tidak ada cabang lagi, kita tuliskan F. Setelah itu, kita akan cek ke atas
dan kembali ke A. Kemudian A ini bertindak sebagai root, maka kita akan tuliskan A. Kemudian kita cek kembali apakah dia memiliki cabang. Ternyata A masih memiliki cabang sebelah kanan, yaitu H. Maka kita tuliskan H sebagai akhir dari datanya. Ini adalah hasil dari langkah-langkah pada in order yang hasilnya adalah C, B, G, E, D, F, A, dan H. Kita lanjut pada yang terakhir yaitu post order. Di sini post order itu apa sih? Post order adalah mencetak isi not dari kiri, kemudian ke kanan, dan yang terakhir ke root. Berikut ini adalah contoh implementasi dari post order. Jadi post order ini sama memiliki langkah-langkah juga, yaitu dari cabang kiri, kemudian cabang kanan, dan yang terakhir adalah root. Caranya pertama kita cek seluruh cabang sebelah kiri yang bertemu dengan C. Maka kita tuliskan C. Mengapa C? Karena C sudah tidak memiliki cabang lagi. Kemudian kita akan berpindah ke atasnya, yaitu B. Kita cek apakah memiliki cabang. Ya, dia memiliki cabang sebelah kanan. Nah, D ini akan bertindak sebagai root. Maka kita cek apakah root memiliki cabang kiri. Ya, dia memiliki cabang kiri. Di sini bertemulah dengan G. Maka kita akan tuliskan G. Setelah itu, G tidak memiliki cabang lagi, maka dia akan kembali ke atas. Kita cek apakah E memiliki cabang. Tidak, maka kita tuliskan E. Kemudian kita cek lagi atasnya, yaitu D. Apakah dia memiliki cabang? Oh, ternyata dia memiliki cabang, yaitu cabang sebelah kanan, yaitu F. Mari kita tuliskan F. Kemudian dari F, kita akan kembali ke atas, karena F sendiri sudah tidak memiliki cabang, maka kita akan kembali ke A. Kita cek apakah A memiliki cabang. Ya, ternyata dia memiliki cabang sebelah kanan, yaitu H. Maka kita tuliskan H. Tadi C, B, dan H. Karena H sudah tidak memiliki cabang lagi, maka kita akan langsung kembali lagi ke root-nya, yaitu ke A. Dan kita tuliskan kembali data yang terakhir, yaitu H. Yaitu A. Nah, ini semua adalah hasil langkah-langkah dari post order, yang hasilnya adalah C, G, E, F, D, B, H, dan yang terakhir A. Kemudian kita akan lanjut kepada implementasi sorting stack. Jadi di sini adalah tugas tambahan yang kita dapatkan dari soal nomor 3, yaitu mengenai sorting stack. Di sini akan dijelaskan oleh rekan saya, Tasya. Silahkan, Tasya. Terima kasih, Nadia. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan codingan dari sorting stack. Pertama, di sini ada public class sorting stack, kemudian ada static void sort insert dengan parameter stack stack integer s, integer x. Kemudian ada if s.is empty, x lebih dari s.pick. Kemudian di sini pick itu digunakan untuk data top atau data atas. Kemudian s.push x, kemudian di return. Selanjutnya di sini ada integer temp sama dengan spop dan sort insert dengan parameter x, x. Jika top lebih besar, maka hapus top sementara. Dan untuk mengembalikan nilai data pada posisi top, maka menghapus data yang paling atas.
Selanjutnya, untuk mengembalikan topnya menggunakan s.push dengan parameter temp. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nadia. Kemudian kita akan kembali ke sort stack-nya. Jadi sort stack-nya ini adalah sebuah metode untuk mengurutkan stack-nya. Di sini jika stack-nya itu not empty atau tidak ada, maka dia akan meremove item top-nya dengan sintak integer x sama dengan spop. Kemudian di sorting stack-nya menggunakan sintak yaitu sort stack, kemudian variabelnya s. Kemudian setelah itu di push dengan menggunakan sintak yaitu sorted insert dengan parameter yaitu s dan x. Selanjutnya ada static void print stack dengan stack integer s. Di sini digunakan untuk menampilkan konten dari stack tersebut. Di sini ada list iterator integer it sama dengan s.list iterator tanpa parameter. Kemudian di sini diteruskan dengan while dengan parameter it.hasNext, kemudian it.next, kemudian di print dengan while it has previous, kemudian system print out line previous plus n. Di atas tadi itu adalah metode-metodenya, dan sekarang kita akan memanggil dengan main programnya. Di sini kita menggunakan sintaks stack integer s, kita membuat new stack, kemudian kita isi spush-nya dengan angka 3, kemudian spush-nya angka 6, spush-nya dengan angka 2, dan spush-nya dengan angka 1. Kemudian kita akan mencetak dengan sintak sistem out print ln, di mana nanti akan tertampilkan stack elemen sebelum disortir dan yang sudah disortir. Oleh karena itu, kita akan run agar terlihat. Hasilnya seperti ini. Jadi untuk stack elemennya yang sebelum disortir itu tadi kita menginputkan angka yaitu 1, 2, 6, dan 3. Nah, setelah disortir dengan menggunakan metode stack atas tadi, maka output yang dihasilkan yaitu 6, 3, 2, dan 1. Tadi merupakan penjelasan dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian, terima kasih, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.